Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Amin. Selamat datang di channel Put Your Math Tutor. Hari ini kita akan membahas materi matematika wajib kelas 10, yaitu materi pertidaksamaan rasional dan pertidaksamaan irasional. Oke, sebelum kita memasuki pada materi, mari kita lihat kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Sebagai berikut. Oke, lalu indikator pencapaian kompetensi pada materi ini yang harus kalian capai yaitu ada sekitar 8 ya, bisa dilihat. Nah, dari 8 ini kita akan bagi dua. Jadi akan ada dua pertemuan ya untuk materi pertidaksamaan rasional dan irasional ini. Jadi untuk pertemuan pertama, di minggu pertama ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan rasional satu variabel. Jadi hanya ada satu variabel ya yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, apa aja sih yang akan kita bahas mengenai pertidaksamaan rasional satu variabel ini? Nah, bahasan materinya sebagai berikut. Pertama, kalian harus tahu ya bentuk umum dari pertidaksamaan rasional satu variabel itu seperti apa dan apa sih yang dimaksud dengan pertidaksamaan rasional. Rasional itu apa sih maksudnya? Lalu, kedua, kita akan membahas bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel. Lalu kita juga akan mengidentifikasi nih tipe-tipe soal tentang pertidaksamaan rasional satu variabel ini, karena banyak banget ya tipe-tipe soalnya gitu kalau kita kelompokkan dan cara penyelesaiannya pun beda-beda. Nah, yang terakhir setelah kita tahu nih tipe-tipe soalnya, kita bakal bahas. Jadi akan ada soal dan pembahasan gimana sih cara menyelesaikan soal dari pertidaksamaan rasional satu variabel itu gitu ya. Oke, langsung aja. Pertama, bentuk umum. Jadi, apa sih pertidaksamaan rasional? Pertidaksamaan rasional adalah pertidaksamaan berbentuk pecahan di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel atau penyebutnya saja yang mengandung variabel. Maksudnya apa? Oke, kita lihat di sini ya. Perhatikan beberapa pertidaksamaan berikut. Oke, dari 4 pertidaksamaan berikut semuanya terlihat seperti pecahan. Tapi, apakah semuanya itu pertidaksamaan rasional? Nah, kalian harus perhatikan ya dari definisi tadi. Kalau kita lihat secara sekilas, bentuknya emang semuanya pecahan. Tapi kalau misalnya kita uraikan, nggak semuanya ini pertidaksamaan rasional. Nah, pertidaksamaan A dan C merupakan pertidaksamaan rasional karena penyebutnya mengandung variabel X. Nah, pertidaksamaan B dan D walaupun tampak berbentuk pecahan tetapi bukan pertidaksamaan rasional karena penyebutnya tidak mengandung variabel. Perhatikan ya, penyebutnya tidak mengandung variabel. Nah, pertidaksamaan B merupakan pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan D merupakan pertidaksamaan kuadrat jika kita coba menguraikannya gitu. Nah, coba kalian uraikan sendiri ya, biar kalian juga lebih yakin. Oke, next. Gimana sih bentuk umum dari pertidaksamaan rasional satu variabel ini? Nah, bentuk umumnya sebagai berikut. Fx per Gx kurang dari 0, atau bisa juga Fx per Gx kurang dari sama dengan 0, atau juga bisa berbentuk Fx per Gx lebih dari 0, atau Fx per Gx lebih dari sama dengan 0. Dengan Fx sebagai fungsi pembilang dan Gx sebagai fungsi penyebut, di mana dengan syarat Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, next. Gimana sih caranya menyelesaikan pertidaksamaan rasional satu variabel ini? Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Bentuk maksudnya buat ruas kanan pertidaksamaan menjadi 0, diubah ke bentuk umum. Kedua, faktorkan fungsi pembilang dan penyebut ke dalam faktor-faktor linear apabila fungsi pembilang atau penyebut berupa polinomial derajat lebih dari 1. Jadi kalau misalnya di soalnya ada persamaan kuadrat atau persamaan polinomial berderajat lebih 2 kayak 3, 4, dan sebagainya gitu seterusnya, harus kalian ubah dulu ke faktor-faktor linear ya. Makanya kalian harus ingat kembali bagaimana cara memfaktorkan persamaan. Nah, setelah semuanya berbentuk faktor linear, selanjutnya kita tentukan titik kritisnya atau pembuat 0 pada fungsi pembilang dan penyebut. Serta kita harus mensyaratkan Gx-nya tidak boleh sama dengan 0. Setelah itu, gambar letak titik kritis atau pembuat 0 dari pembilang dan penyebut pada garis bilangan sehingga kita peroleh beberapa daerah interval. Nah, selanjutnya, kita harus menentukan daerah interval bertanda positif dan negatif dengan cara mengambil satu titik uji coba di setiap daerah dengan cara mensubstitusikan titik tersebut gitu ke pertidaksamaan. Jadi kita tentuin nih daerah ini tuh daerah yang menghasilkan nilai positif atau negatif. Itu sama kayak yang Ibu bahas pada pertidaksamaan nilai mutlak kemarin. Nah, tanda itu langsung kita gambarkan di interval tadi.
apakah interval itu tuh benar menghasilkan nilai positif atau negatif. Lalu himpunan penyelesaiannya kita sesuaikan dengan soal. Jadi penyelesaian daerah itu sesuaikan tanda dengan tanda pertidaksamaan yang ada pada soal. Kalau misalnya pertidaksamaannya kurang dari, berarti kita ambil himpunan penyelesaiannya itu yang bertanda negatif di interval yang menghasilkan menghasilkan nilai negatif. Pertidaksamaannya lebih dari, berarti himpunan penyelesaiannya itu yaitu interval yang menghasilkan nilai positif. Lalu ada beberapa catatan yang harus kalian ingat, yaitu diantaranya jika pertidaksamaan rasionalnya itu memiliki tanda pertidaksamaan kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka semua titik kritis tidak termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat kosong pada garis bilangan. Tapi kalau tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang tersebut termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat hitam pada garis bilangan atau bulat penuh yang biasa kita sebut bulat penuh ya. Lalu ingat, fungsi tersebut tidak boleh bernilai 0. Jadi ada syarat kan Gx-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Sehingga titik kritis dari penyebut itu tidak termasuk penyelesaian dan selalu digambar dengan bulatan kosong. Walaupun soalnya itu tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, ada sama dengannya ya. Semua titik kritis yang ada dalam penyebut itu tidak termasuk penyelesaian dan selalu digambar dengan bulatan kosong. Nah, bingung kan maksudnya itu gimana sih? Oke, kita bakal langsung lihat tipe-tipe soalnya terlebih dahulu, baru kita nanti bahas bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kalau misalnya ibu kelompokkan nih, akan ada 5 lah ya tipe soal gitu. Nah, soal tipe pertama ini paling sederhana banget bentuknya karena semuanya udah berbentuk linear dan ruas kanannya udah 0. Jadi udah bisa kita langsung cari titik kritisnya. Sedangkan tipe soal kedua itu masih sederhana, udah linear semuanya, tapi ruas kanannya belum 0. Jadi harus kita uraikan terlebih dahulu sehingga si ruas kanannya tuh harus udah 0. Selanjutnya ada tipe soal yang ketiga, yaitu soal yang mengandung polinomial berderajat lebih dari 1 dan dapat dicari faktor-faktor linearnya. Jadi kalau misalnya nemu soal kayak gini nih ya, dia itu ada polinomial berderajat lebih dari 1. Ini di sini contohnya kuadrat. Tapi dia bisa difaktorkan. Kayak gini nih, kayak contohnya ini. Lalu tipe selanjutnya juga masih yang memiliki polinomial berderajat lebih dari 1, dia bisa difaktorkan. Cuman di sini trouble-nya adalah si faktor linear di dalam penyebut dan pembilang itu ada yang sama. Nah, itu tuh harus hati-hati dalam menyelesaikannya. Selanjutnya, masih juga soal yang mengandung polinomial berderajat lebih dari 1, tapi di sini masalahnya dia itu nggak bisa dicari faktor linearnya. Itu juga beda cara menyelesaikannya. Oke, sekarang daripada kalian bingung nih maksudnya gimana sih, langsung aja kita bahas soal. Contoh soalnya gitu ya, dari tipe-tipe soal, dari tiap tipe-tipe soal. Pembahasan soal tipe pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurangi 1 per X dikurangi 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini udah sederhana banget ya, ini gampang banget. Karena dia pertidaksamaannya udah bentuk linear ya, dan ruas kanannya udah 0, udah berarti kita langsung cari aja titik kritisnya langsung. Kayak gini. Pembilang dan penyebutnya kita sama dengan kan 0. Jadi X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1 itu bukan 0, astagfirullah. Lalu X tambah 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 5. Dan jangan lupa, syarat GX-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Maka X tambah 5 itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi X-nya itu tidak boleh sama dengan negatif 5. Nah, ini menjadi catatan kalau X sama dengan negatif 5 itu tidak termasuk penyelesaian, sehingga pada garis bilangan digambarkan bulat kosong. Ingat ya. Jadi bisa kita langsung gambar titik kritisnya ke interval seperti ini. Negatif 5 itu harus bulat kosong dan 1 bulat penuh. Karena soalnya juga kan kurang dari sama dengan ya. Lalu kita harus menentukan daerah interval tersebut bernilai positif atau negatif. Nah, pada garis bilangan di atas kita peroleh 3 daerah interval, yaitu ketika X kurang dari negatif 5, lalu daerah negatif 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1, dan daerah X lebih besar sama dengan 1. Selanjutnya, dari masing-masing daerah ini kita ambil sembarang bilangan sebagai titik uji untuk menentukan tanda dari tiap interval tersebut. Di sini saya ilustrasikan pada tabel ya, misalnya interval yang X kurang dari negatif 5, kita ambil titik uji yang kita ambil tuh X sama dengan negatif 6. Maka tanda
dari pembilangnya itu kan ketika kita substitusikan ke X dikurangi 1, berarti kan negatif 6 dikurang 1, itu kan negatif. Lalu untuk penyebutnya, negatif 6 ditambah 5 itu kan negatif. Berarti tanda dari X min 1 per X tambah 5 itu negatif per negatif, hasilnya akan positif. Berarti daerah itu, daerah interval X kurang dari negatif 5 itu tandanya positif. Nah, gampangnya pasti yang sebelah kanan itu akan negatif, lalu berselang-seling gitu loh, positif, negatif, positif. Seperti itu. Nah, daerah yang memenuhi penyelesaian adalah daerah yang memiliki tanda sesuai dengan tanda pertidakssamaannya, di mana di soal itu kurang dari sama dengan 0. Berarti, langkah terakhir untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut dengan memperhatikan tanda pertidaksamaan pada soal. Nah, pada soal pertidaksamaannya itu X min 1 per X plus 5 dikurang dari sama dengan 0. Dia memiliki tanda kurang dari sama dengan 0, berarti himpunan penyelesaiannya adalah interval yang bertanda negatif. Berarti dapat kita simpulkan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana negatif 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 1, X elemen bilangan real. Lalu kita bahas soal tipe selanjutnya lah, hitung apa di ujung. Oke, abaikan aja ya yang di ujung itu. Tipe yang kedua, masih soal yang sederhana, dia udah faktor linear tapi ruas kanannya belum 0. Jadi harus kita nolkan terlebih dahulu. Oke, mari kita bahas. Oke, soal tipe 2, contohnya tentukan himpunan penyelesaian dari 6 per 3 per X ditambah 3 kurang dari sama dengan 2 per X dikurang 5. Karena ruas kanannya belum 0, maka kita buat ruas kanannya 0. Berarti kita pindahkan ya yang ada di ruas kanan ini ke ruas kiri di sini. Berarti seperti ini, 6 per X ditambah 3. Karena ini positif, berarti kan jadi negatif dari 2 per X min 5. Kurang dari sama dengan 0. Nah, kita harus menyamakan penyebutnya. Ingat kembali perkalian silang ya, kita kali silangkan. Berarti 6 kita kalikan dengan X min 5, 2-nya kita kalikan dengan X plus 3 per penyebutnya kita kalikan. Yang penyebutnya kita kalikan X plus 3 dikali dengan X min 5. Pembilangnya berarti yang 6 dikali X min 5. Karena ini pengurangan, berarti kita kurang 2 dikali penyebut yang ini, X plus 3. Kurang dari sama dengan 0. Nah, kita uraikan terlebih dahulu ya yang ada di dalam kurung ini. Berarti 6 kali X kan 6X. 6 dikali negatif 5, negatif 30 dikurang 2X. Min 2 dikali 3, negatif 6. Per, ini tetap X plus 3 dikali X min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini 6X dikurang 2X jadi 4X. Negatif 30 dikurang 6 berarti negatif 36 per X ditambah 3 kali X min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita bisa membagi semua ruas ini dengan 4. Jadi kita bagi 1 per 4 ya. Kita sederhanakan. Dibagi 1 per 4. Berarti kan hasilnya tinggal X dikurang 36 dibagi 4 itu 9 per X plus 3 dikali X min 5 kurang dari sama dengan 0. Nah, maka pertidaksamaan yang kita selesaikan itu bentuknya yang udah paling sederhana, yang ini, yang udah dalam bentuk umum. Jadi kalau misalnya udah kayak gini, baru kita bisa mencari titik kritisnya. Ya, kita cari titik kritis. Titik kritisnya kan ada 3 ya. Ketika X dikurang 9 sama dengan 0, berarti X sama dengan 9, lalu X ditambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 3, lalu ada X dikurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Ini titik kritisnya dari pembilang dan penyebut. Tapi kita tuh punya syarat. Ini titik kritis, ini syarat GX-nya. Syarat GX tidak boleh sama dengan 0 ya. GX ini nggak boleh sama dengan 0. GX itu yang mana? Berarti kan
penyebut ya, X tambah 3 dan X min 5. Berarti di sini harus disyaratkan X ditambah 3 itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan negatif 3. Dan X dikurang 5 juga tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 5. Nah, berarti yang syarat GX tidak boleh sama dengan 0 ini, maka dia tidak termasuk dalam himpunan penyelesaian. Kalau misalnya kita udah punya titik kritis dan syaratnya, kita langsung gambar ke interval. Nah, di sini kan ada 9, negatif 3 sama 5. Ada negatif 3, ada 5, ada 9. Nah, bulat penuh bulat kosongnya perhatikan. Di soal ini kan ada sama dengannya ya. Berarti yang ada di titik kritis itu harus bulat penuh. Tapi kita lihat dulu, dia syarat GX kan tidak boleh sama dengan 0. Berarti yang ada di syarat GX itu harus bulat kosong. Yang ada di syarat GX itu kan negatif 3 sama 9. Berarti ini bulatnya kosong, tapi yang X sama dengan 5-nya penuh. Karena dia itu ada di pembilang. Nah, setelah kita masukkan ke garis bilangan seperti ini, kita harus cek nih tiap intervalnya ya. Di sini ada tuh 2, 3, 4, ada 4 interval. Kita harus cek tiap intervalnya. Misal kita ambil titik ujinya yang ada di interval X kurang dari negatif 3. Ya, ini ada X kurang negatif 3 kurang dari sama dengan 5. Interval X kurang dari 9, ada X lebih dari 9. Ada 4 interval ya di sini. Nah, kita misalnya mau pakai uji cobanya interval di negatif 3 sampai 5. Misal kita ambil 0, nah kita substitusikan ke persamaan yang ini, ke pertidaksamaan yang ini ya. Kita substitusikan 0, X-nya 0. Kalau misalnya kita substitusikan X-nya 0, ya titik ujinya X sama dengan 0, maka kita peroleh, berarti kan 0 dikurang 9 per 0 ditambah 3, 0 dikurang 5. Ya, berarti kan ini negatif, di atasnya negatif, per ini positif dikali negatif. Kan negatif per positif dikali negatif, itu kan hasilnya positif. Berarti daerah ini dia menghasilkan nilai positif. Nah, karena ini untuk soal tipe 1, 2, 3 itu pasti dia akan selang-seling ya. Kalau di sini positif, berarti sebelahnya akan negatif. Berarti di sini sebelahnya akan positif. Ini juga kalau misalnya di sini positif, berarti sebelahnya negatif. Nah, setelah kita tahu nilai tiap intervalnya gitu ya. Sekarang kita lihat ke soal. Dia kan soalnya kurang dari sama dengan. Berarti yang diminta adalah daerah yang bernilai negatif. Maka himpunan penyelesaiannya yaitu yang bernilai negatif ini. Nah, ini HP-nya. Lalu kita tulislah di kesimpulan. Jadi, HP-nya itu sama dengan cukup ya? Kayaknya nggak cukup. HP-nya HP sama dengan X, di mana X-nya kurang dari negatif 3 atau 5 kurang dari sama dengan X kurang dari 9, dan X elemen bilangan real. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk ke tipe soal yang ketiga yang mengandung polinomial berderajat lebih dari 1, tapi dia masih bisa difaktorkan. Oke, kita bahas. Tipe 3, nah bentuknya kayak gini, 2x min 6 per x kuadrat dikurang 2x dikurang 8 lebih dari 0. Nah, lihat di sini tuh ada polinomial berderajat lebih dari 1 atau polinomial berderajat 2 ya, kuadrat. Nah, kalau nemu yang kayak gini, kita tuh harus cari faktor-faktor linearnya dari polinomial ini. Jadi penyelesaiannya seperti ini, 2x min 6 per x kuadrat dikurang 2x min 8 lebih dari 0. Nah, kita cari faktor linear dari polinomial berderajat 2 ini. Berarti kita peroleh 2x min 6 per, ini kan kalau kita faktorkan, kita peroleh x plus 4, x min 4 berarti ya, kita kalikan dengan x plus 2.
lebih dari 0 ya. Faktor linearnya ini. Jadi negatif 4 dikali 2 kan negatif 8 ya, udah bener ya. Nah, jadi kalian harus ingat cara pemfaktoran. Karena ini masih belum sederhana, kita sederhanakan berarti kita bagi 2. Berarti kan jadi X min 3 per X min 4 dikali X plus 2 lebih dari 0. Nah, kalau udah sederhana kayak gini, baru bisa kita cari titik kritisnya. Titik kritis dan syarat GX-nya ya. Nah, aku tulisnya kayak gini. Titik kritis. Ini GX. Syarat GX tidak boleh sama dengan 0. Titik kritisnya kita ambil yang atas aja. X min 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Syarat GX-nya X, yang ini penyebutnya ya, X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X tidak boleh sama dengan 4. Ini X plus 2 tidak boleh sama dengan 0. Berarti X-nya tidak boleh sama dengan negatif 2. Nah, kita punya titik kritisnya itu 3, 4 sama 2. Dan syarat GX-nya itu X tidak boleh sama dengan 4. X tidak boleh negatif 2. Berarti 4 sama negatif 2 itu tidak termasuk dalam penyelesaian. Lalu kita lihat nih ya, di soal itu kan lebih dari nggak ada sama dengannya, maka di di garis bilangan ya. Nah, titik kritisnya kan 3, 4 sama 2, 3 dan 4. Negatif 2, 3 dan 4. Agak jauhan deh karena negatif 2. Nah, semuanya bulat kosong karena kan di soal juga ini nggak ada sama dengannya. Oke. Abis kita gambar, seperti biasa kita cari daerah ini tuh positif negatifnya gitu ya. Kita cari. Misalnya, aku mau cari di interval negatif 2 sampai 3. Kita tulis dulu ya intervalnya, saya lupa. Berarti ini kan X kurang dari negatif 2. Yang ini X-nya lebih dari negatif 2 tapi kurang dari 3. Yang ini berarti kan X-nya lebih dari 3 tapi kurang dari 4. Yang ini X lebih dari 4. Daerah yang ini. Oke. Nah, aku mau cari daerah yang interval negatif 2 sampai 3. Misalnya 0 ya. Nah, kita substitusikan 0 ke persamaan yang ini. Kita cari titik ujinya. Titik ujinya X sama dengan 0. Berarti ini kan dapat negatif 3 per negatif 4 dikali 2. Berarti kan negatif per negatif akan sama dengan positif ya. Berarti daerah ini positif. Nah, pokoknya untuk soal tipe 1, 2, 3, maka dia itu bakalan selang-seling aja. Kalau ini positif berarti sebelahnya negatif. Berarti ini bakal positif. Ini juga berarti negatif. Lalu kita lihat soal. Soalnya itu kan lebih dari. Karena lebih dari berarti yang diminta adalah daerah positif. Berarti HP-nya yang ini. Nah, yang ini. Maka kita tulis jadi HP-nya itu sama dengan X di mana negatif 2 kurang dari X kurang dari 3 atau X-nya lebih dari 4. Jangan lupa X elemen bilangan real. Kalau misalnya kalian masih belum paham satu kali nonton, silahkan kalian ditonton ulang aja di YouTube-nya, nggak usah di Nearpod. Di YouTube Pujian Tutor kan ada ya linknya, saya kasih di Google Classroom. Nah, setelah kalian menonton ini, langsung kalian isi kuis yang ada setelah ini di Nearpod ini. Lalu setelah kalian selesai, kalau misalnya masih ada waktu, silahkan kerjakan LKPD-nya sebagai tugas ya. Kalau misalnya waktunya udah habis, ya udah itu kerjakan sebagai PR. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian materi untuk minggu ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Kita akan melanjutkan materi mengenai pertidaksamaan rasional lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.